Coba bayangin, negara kita sekarang punya lebih dari 160 juta penduduk usia produktif. Itu artinya lebih dari separuh rakyat Indonesia lagi ada di masa paling nggak sabaran buat cari kerja, cari cuan, dan cari pasangan. Namun jika tidak siap, bonus demografi ini bisa menjadi bencana nasional. Bonus demografi adalah kondisi ketika penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih banyak dibandingkan yang non-produktif. Indonesia saat ini berada di puncak bonus demografi yang diprediksi bertahan hingga 2035. Setelah itu, kesempatan ini akan berlalu. Analogi gampangnya, ini kayak lo lagi panen raya mangga. Tapi kalau lo nggak punya keranjang, nggak punya tempat buat jual, dan nggak ada yang beli, mangga lo busuk bro. Dan lo rugi, sama kayak kita. Kalau anak mudanya nggak dikasih skill, pendidikan yang benar, dan lapangan kerja, ya bonus ini bakal busuk. Bukan jadi rejeki, tapi jadi masalah sosial. Bayangkan ratusan juta tenaga kerja tanpa keterampilan dan pendidikan yang memadai. Ini seperti memiliki tentara tanpa senjata. Jika generasi muda tidak diberi kesempatan kerja, bonus ini bisa berubah menjadi masalah sosial yang besar. Kita harus berperan aktif. Pendidikan dan pelatihan keterampilan adalah kunci. Dengan mempersiapkan generasi muda, kita bisa mengubah bonus demografi menjadi peluang emas. Jangan sampai kita hanya ramai di media sosial, tetapi menganggur di dunia nyata. Mari kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Data dari Badan Pusat Statistik tahun lalu menunjukkan bahwa 7,89 juta orang Indonesia masih menganggur, dan mayoritasnya adalah anak muda. Ini menjadi ancaman serius bagi masa depan kita. Bukan hanya pengangguran, banyak juga yang bekerja tidak sesuai passion, tidak dibayar layak, atau malah sibuk scroll Shopee saat jam kerja. Ini menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakcocokan dalam dunia kerja. Akar dari masalah ini adalah dunia pendidikan kita yang belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan industri. Banyak keterampilan yang dibutuhkan saat ini belum diajarkan di sekolah, membuat banyak anak muda merasa putus asa. Bayangkan kita memiliki jumlah pemuda yang bisa menjadi tenaga kerja, pengusaha, creator, dan pemimpin. Namun, jika tidak ditangani, kita bisa menjadi generasi yang frustrasi massal. Bonus demografi ini adalah kesempatan langka yang tidak datang setiap tahun. Sekarang kita harus memilih, menunggu dunia berubah atau ikut membentuk masa depan. Ini adalah momen penting. Kita harus mempersiapkan diri dengan alat yang tepat, bukan hanya semangat. Mari bantu siapkan sepatunya. Kita semua suka bilang, Indonesia kaya, punya banyak anak muda. Tapi pertanyaannya, udah siap belum anak mudanya jadi motor penggerak? Jangan sampai kita cuma jadi statistik. Jadi angka doang. Karena setiap angka itu, ya lu, gue, dan semua teman-teman kita yang lagi nyari jalan hidup. Bayangkan pertandingan bola, timnya kuat, pemainnya muda dan berbakat, tapi kalah telak. Kenapa? Karena tidak ada strategi. Indonesia punya 160 juta pemain usia produktif. Tanpa pelatih, taktik, dan tujuan, kita hanya ramai tanpa hasil. Negara lain telah sukses memanfaatkan bonus demografi. Mereka menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, potensi besar bisa diubah menjadi kekuatan ekonomi. Kita bisa belajar dari mereka untuk mengelola sumber daya manusia kita. Sekarang adalah waktu yang krusial. Jika kita tidak bertindak, kesempatan emas ini bisa hilang. Dengan langkah konkret dan serius, Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi Asia Tenggara, bahkan dunia. Ini bukan sekadar mimpi. Di akhir video ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif. Apakah kita siap mengambil peran dan mengubah potensi ini menjadi kenyataan? Pikirkan, karena jawabannya bisa mengubah masa depan kita. Apa yang harus dilakuin? Oke, kita langsung ke poin pertama. Gimana caranya bonus demografi bisa jadi berkah, bukan bencana? Langkah 1, upgrade sistem pendidikan dan pelatihan. Sekarang tuh dunia kerja berubah cepet banget. Tapi sistem pendidikan kita masih ngajarin hal yang sama kayak zaman bapak gue sekolah. Kita butuh kurikulum yang ngikutin zaman. Bukan cuma teori, tapi praktik. Bukan cuma ranking, tapi skill. Bukan cuma lulus, tapi siap kerja dan berkarya. Contoh, pelatihan coding gratis, program vokasi berbasis industri, inkubasi startup lokal. Langkah 2, kasih akses ke teknologi dan internet yang merata. Lo tahu nggak, masih banyak anak muda di pelosok yang pengen belajar desain, bikin konten, atau bahkan bisnis online. Tapi sinyal aja ngilang-ngilangan. Kalau nggak dikasih merata, ya susah napasnya. Langkah 3, dukung UMKM, ekonomi kreatif, dan startup.
Jangan tunggu anak muda cari kerja terus. Kasih mereka ruang buat bikin lapangan kerja sendiri. Bantu akses modal. Buka pelatihan bisnis. Kurangi birokrasi ribet buat bikin usaha kecil. Karena kadang anak muda bukan gak mau kerja, tapi dia punya ide, cuman gak dikasih panggung. Mari kita belajar dari yang udah sukses duluan. Korea Selatan tahun 1960-an, Korea Selatan tuh masih miskin. Perekonomiannya setara negara-negara Afrika waktu itu. Namun mereka berinvestasi besar-besaran dalam sumber daya manusia. Pendidikan ditingkatkan, teknologi dikembangkan, dan peran anak muda diperbesar. Hasilnya? Kini Korea Selatan menjadi negara maju dalam teknologi dan budaya, dengan industri K-pop, Samsung, dan Hyundai yang mendunia. Vietnam dulunya negara yang dilanda konflik dan kekacauan. Kini, mereka menikmati bonus demografi. Pendidikan vokasional digalakan, investasi asing mengalir, dan startup berkembang pesat. Vietnam menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, kemajuan bisa dicapai. Mereka membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin dengan langkah yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sama. Tantangannya adalah eksekusi yang lebih serius. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita punya potensi, tetapi apakah kita siap memaksimalkannya. Jangan hanya berharap pada pemerintah. Tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita sudah belajar keterampilan yang dibutuhkan? Siapkah kita beradaptasi dengan perubahan zaman? Sudahkah kita bergerak? Atau masih terjebak dalam overthinking? Ingat, kita bukan korban sistem, kita bisa menjadi bagian dari perubahan. Kadang kita sering bilang, pemerintah harus begini, sistem harus begitu. Tapi saat ada pelatihan gratis, kita malah bilang, aduh, jam segitu aku mager. Bro, masa depan negara ini nggak bisa ditunda. Masa depan butuh kita yang siap tempur, bukan siap rebahan terus. Mungkin kita berpikir, gue cuman orang biasa. Apa sih peran gue? Tapi justru dari jutaan orang biasa yang sadar dan bergerak, kekuatan bangsa terbentuk. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulai dari langkah kecil. Belajar skill baru, dukung teman yang punya usaha, dan edukasi diri soal isu-isu sosial dan ekonomi. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Kalau video ini ngebuka cara lo ngelihat masa depan Indonesia, kasih like, share ke grup temen lo, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video reflektif lainnya. Komen di bawah. Langkah apa yang paling pengen lo lakuin buat bantu bonus demografi ini jadi berkah, bukan bencana? Dan yang pasti, teman diskusi bakal terus nemenin lo ngebahas hal-hal berat dengan cara yang ringan.